abadi dan bisa mempersiapkan anak untuk bisa hidup, ya, untuk bisa hidup. Nah, harusnya memang di sisi di sisi kesemrautan yang ada itu ya, kehadiran pendidikan ini harusnya bisa memberikan perubahan yang memadai itu ya kepada anak-anak kita, dan kemudian bisa mempersiapkan kehidupan pada masa yang akan datang. Nah, untuk itu ya perlu disiapkan lingkungan belajar yang kondusif, ya, lingkungan belajar yang kondusif. Nah, lingkungan belajar yang kondusif ini adalah lingkungan belajar yang bisa melibatkan seluruh elemen gitu, yang mampu memberikan pemikiran reformatif terhadap siswa maupun mahasiswa. Nah, di bab 1 ini juga disinggung soal virus keseragaman. Ya. Ternyata ya penyeragaman ini dia berhasil membentuk peserta didik, baik itu siswa maupun mahasiswa, untuk menghargai kesamaan dan di sini disampaikan bahwa intervensi dari teknologi pembelajaran ini mengambil peran aktif dalam mendeskripsikan persoalan pembelajaran ya dalam pendidikan. Terakhir ada gambaran kualitas ya SDM dengan bagaimana kemudian kesalahan-kesalahan dalam proses pendidikan ya, proses pendidikan yang kemudian bisa kita simpulkan kita bisa lihat dalam kesimpulan bahwa landasan pendidikan itu merupakan paparan analisis kritis ya terhadap kaidah-kaidah dan kenyataan dasar dari pendidikan ya, karena pemahaman akan landasan pendidikan ini bisa membantu para calon pendidik profesional ya dan bisa berpikir kritis dalam menangani pendidikan yang ada. Mungkin itu saja dari saya bab 1. Yang jelas ini ada bagan juga yang disajikan di sini soal model pendekatan struktural dalam landasan pendidikan. Jadi kita sudah jelas ya kalau pendekatan kependidikan kita itu landasannya ada filsafat, ada budaya, ada psikologi, ada sosiologi, ada antropologi, ada legalistik, ekonomi. Ya, ini modelnya ada model pendekatan struktural landasan pendidikan yang bisa menjadi anatopi dari pendidikan. Mungkin itu saja bedah saya dari bab 1. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Ketua. Intinya bahwa landasan pendidikan ini sangat penting dalam mengkonstruksi dunia pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Asriatin yang dimana sudah memaparkan terkait landasan di dalam pendidikan, itu perlunya landasan atau pentingnya landasan pendidikan, di mana hal-hal yang terkait dari beberapa item yang sudah dipaparkan, mulai dari perkembangan iptek sampai gambaran kualitas SDM tersebut. Nah, mungkin teman-teman ada yang bisa didiskusikan dari materi ini dulu. Nah, sebelum kita lanjut ke bab 2. Ya, silakan teman-teman, mungkin ada hal-hal yang terkait di dalam bagaimana pentingnya landasan pendidikan tersebut. Mungkin bisa didiskusikan kalau ada hal-hal yang terkait yang tidak bisa dijawab, mungkin nantinya kita akan
diskusikan kembali bersama Pak Prof. Oke, dipersilakan. Izin Pak Ketua. Ya, silakan Pak Kamarudin. Nah, ini kan berbagi sebenarnya ini. Artinya bukan saling menggurui. Di sini mungkin hanya perbandingan pemikiran atau juga ada tambahan pemikiran. Karena pada dasarnya ketika kita memiliki pengetahuan, tentu pengetahuan itu tidak mesti kita miliki sendiri, tentu juga berbagi. Maka dari sini hanya pembandingan saja, pembandingan pemikiran. Di bab 1 itu ternyata ada poin ya, poin H kalau tidak salah itu berbicara masalah virus keragaman di dunia pendidikan. Ternyata fenomena virus ini bukan hanya di virus corona, ternyata juga ada virus keragaman di dunia pendidikan. Ya, tentu kalau kita memahami kata virus ini, mohon maaf ini karena ada ibu-ibu dokter ini, jangan sampai salah penafsiran. Pada dasarnya virus ini tidak akan menetap, pasti ada pengembangan. Artinya menyebar luas lah begitu. Kalau salah nanti dia cocokkan karena bukan halinya di situ. Saya hanya berbicara masalah pendidikan. Jadi tentunya pendidikan ini ternyata memiliki sifat yang dinamis. Artinya berkembang, bukan statis. Ya. Kemudian katakanlah di Indonesia ini, Oman kalau kita belajar melihat ya keragaman pendidikan tentu bervariasi, tapi bukan berarti itu sesuatu hal yang menjadi patokan bahwa pendidikan di Indonesia ini tidak berkembang. Ya, artinya contoh dengan kondisi hari ini, di mana perkuliahan baik itu TK, SD, SMP dan semua itu mengalami perkembangan pembelajaran dalam dunia pendidikan. Sebelumnya kita tidak mengenal namanya daring atau misalnya pembelajaran jarak jauh yang lewat online. Sekarang ternyata dunia pendidikan memacu anak-anak didik ya, terutama juga guru dan dosen untuk memahami alat komunikasi maupun alat visual itu atau IT ya, sehingga kita bisa bersaing dalam hal untuk mengembangkan dan mengajarkan tentang bagaimana peserta didik itu memahami ilmu lewat dunia pendidikan. Dulu katakanlah tidak ada namanya daring, sekarang kita sudah pakai daring itu. Bahkan anak TK pun itu sudah pakai itu, walaupun mereka mungkin belum semua bisa mengoperasikan, namun lewat bantuan orang tua atau kakak dan keluarga yang sudah memahami alat itu. Makanya ini cuma pembandingan saja sebenarnya. Jadi kalau saya melihat bahwa ternyata virus keragaman itu kalau secara pemahaman saya, secara teori, bahwa memang kita tidak bisa pungkiri selalu ada perkembangan dan pemahaman baru terkait dengan keseragaman pendidikan yang ada di Indonesia. Dan ini memacu diri saya sendiri dan bahwa ternyata kita tidak cukup puas dengan apa yang kita pahami sebelumnya. Ya, ternyata pendidikan ini memiliki perkembangan, tidak stagnan, tapi dinamis. Dan ini menjadi PR bagi saya mungkin. Ternyata harus kita belajar dan belajar kecuali mungkin kita tidak bisa mumpuni atau kita belum menjangkau. Selama masih kita hidup tentu terus kita belajar. Mungkin itu saja yang dari saya sebagai pemantik saja ini. Sekedar pandangan saya saja terkait dengan poin H, virus keseragaman di dunia pendidikan. Sekian, Pak Ketua. Oke, baik. Terima kasih, Pak Kamarudin. Mungkin masih ada yang lain? Mungkin saya tambahkan sedikit juga bahwa
betul yang dikatakan tadi Pak Kamarudi bahwa sekarang ini memang betul kita sudah menuju arah iptek ya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Makanya di dalam pengembangan pendidikan mahasiswa atau mahasiswa pun yang sementara melaksanakan pendidikan harus menuju ke arah teknologi, yaitu 4.0. Karena memang kita sekarang sudah diwajibkan menggunakan teknologi-teknologi yang bisa difungsikan baik di dalam pendidikan maupun dalam hal-hal yang lain. Makanya betul yang dikatakan dalam buku Prof bahwa perkembangan iptek jangan menggeser makna. Ya, walaupun sekarang ada teknologi yang semakin canggih, tetapi mungkin sebagai seorang pendidik kita tidak boleh lepas namanya bagaimana makna-makna dari pendidikan itu sendiri, sehingga anak-anak didik kita masih bisa kita arahkan arah yang lebih baik. Jangan sampai dengan adanya perkembangan teknologi yang ada di Indonesia ini malah menjerumuskan anak-anak kita ke hal-hal yang bersifat positif ya atau negatif ya, dalam tanda kutip, karena itu tidak bisa dipungkiri bahwa anak-anak kita sekarang ini lebih banyak main game ya. Nah, karena dengan perkembangan teknologi itu. Makanya sebagai kita seorang pendidik bahwa memang harusnya kita harus memantau setiap kegiatan atau aktivitas yang dilakukan kepada anak didik kita. Nah, karena memang diwajibkan jangan sampai memang kita disuruh menggunakan HP dalam proses pembelajaran, guru-guru menginstruksikan menggunakan HP untuk proses pembelajaran, tetapi salah digunakan oleh anak-anak didik kita. Dan ada buku yang Pak Prof juga yang kutip 2013 bahwa dengan kutipan taat cuma kalau ada yang lihat. Nah ini ya, mungkin anak didik kita bahwa pada saat kita lihat dia masih melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan teknologi tersebut. Tetapi pada saat kita menjauh dari mereka, disalahgunakanlah teknologi tersebut. Mungkin dia hanya main game atau main apa. Karena biasa kita lihat-lihat video-video ya, itu biasa selalu muncul cuplikan-cuplikan di TV bahwa pada saat orang tua kontrol, dia buka lagi HP-nya, tapi pada saat orang tua tidak mengontrol, tidak berada dekatnya, malah hal sebaliknya yang digunakan. Makanya memang buku dari 2013 ini sudah mencerminkan bahwa memang ke arah 4.0. Ya mungkin ada dari saya Pak Salahuddin ya. Ya silakan Ibu. Iya, menarik diskusinya. Jadi kalau kita lihat bab 1 ini kan tekanannya adalah mengapa landasan pendidikan itu sangat penting gitu ya dalam praktik pendidikan. Kalau misalnya tadi kan ada masalah yang disampaikan Pak Kamarudin, kemudian Pak Salahuddin. Kalau saya sendiri secara pribadi melihat sebenarnya ada banyak praktik pendidikan pada saat ini itu ya, entah itu mau di sekolah ataupun juga di kampus, itu sebenarnya banyak yang sudah bergeser dari tujuan utama dari pendidikan itu sendiri. Kalau kita lihat di bukunya Pak Prof ini jelas menuliskan ya bahwa tujuan dari pendidikan itu dia mengembangkan kemampuan mental yang memungkinkan seseorang dapat belajar. Jadi bagaimana caranya orang itu atau siswa ataupun mahasiswa itu berkeinginan untuk belajar gitu. Jadi nggak dipaksa-paksa begitu. Nah bisa jadi misalnya dengan kondisi yang ada sekarang ini, kalau misalnya kita melihat dalam kacamata misalnya kayak game itu tidak bermanfaat, harusnya game itu bisa bermanfaat, bisa jadi sarana anak-anak belajar gitu. Tinggal kembali lagi kepada kreatornya, pembelajarannya gitu ya, pendidikannya kayak gimana gitu. Apalagi sekarang sudah kurikulum merdeka ya, walaupun juga ini saya sendiri juga masih
masih format kurikulum merdeka itu seperti apa. Mungkin karena kita ini sudah terbiasa dari seperti yang disampaikan di bab 1 ini, sudah terbiasa seragam dari TK, jadi kurikulumnya sama, format RPP-nya sama, gaya ngajarnya sama, pokoknya semua sama itu nyaris. Kan lihat aja di sekolah-sekolah itu bisa jadi misalnya RPP yang dipakai di sekolah A itu hasil kopian dari sekolah B, hasil kopian dari sekolah C, saking seragamnya itu, saking seragamnya. Makanya memang jadi ketika membahas poin soal virus keseragaman yang Pak Prof tuliskan di sini, lucu juga ya, karena kita sudah terbiasa dengan alur itu. Ya kemarin kena pandemi orang kaget juga ya, jadi harus belajar bagaimana ini, harus mengajar karena sudah terbiasa seragam, dan keseragaman itu kemudian belakangan terbawa seragam lagi dalam menggunakan teknologi begitu. Jadi kalau ini ramai Zoom, kalau nggak Zoom ini, atau misalnya harus menggunakan fasilitas ini, fasilitas itu. Nah kadang-kadang ini juga memang yang harus jadi tantangan tersendiri kepada para desain pembelajaran ya, para guru itu sendiri ya. Kalau kita di kampus mungkin dosen gitu. Mungkin itu feedback dari saya, mungkin Pak Salah. Kalau tidak ada bab 1, sombot pindah bab 2 mungkin Pak. Pak Salah tidak kedengaran suaranya. Di unmute dulu Pak Ketua. Sorry. Masih. Oke Bapak Ibu, mungkin masih ada yang mau ditambahkan atau mau didiskusikan tentang dari bagaimana pentingnya landasan pendidikan ini. Silakan, kalau memang tidak ada lagi, kita akan beralih di bab 2. Bagaimana Bapak Ibu? Lanjut Pak. Oke, kalau begitu kita lanjut tentang bab kedua, di mana bab kedua ini itu hakikat manusia dan pengembangan di dalam pendidikan. Baik, untuk seperti kita ketahui bahwa pada hakikatnya manusia ini diciptakan untuk mengembangkan tugas-tugas pengabdian kepada penciptanya. Nah, di mana banyak hal yang secara krusial yang bersangkutan dengan manusia sudah diketahui secara jelas dan pasti, akan tetapi secara utuh menyeluruh jauh lebih banyak persoalan yang belum dapat diketahui secara konkret, jelas, dan pastinya, sehingga di dalam perspektif dan penciptanya ini, dalam teori biogenis, manusia tercipta dari pertautan antara sel sperma dari bapak dan sel ovum dari ibu. Makanya pertemuan antara sperma dan ovum ini menjadikan individu baru, sehingga bisa dikategorikan bahwa dengan adanya pertemuan individu sehingga kita bisa muncul di permukaan bumi ini. Oke, selanjutnya mungkin kita akan lanjutkan tentang sifat dari hakikat manusia. Ya, kalau kita berbicara tentang sifat hakikat manusia itu, yang pertama itu kemampuan mengendalikan diri. Di mana kemampuan mengendalikan diri ini pada manusia merupakan itu sebuah kunci perbedaan antara manusia dan hewan. Manusia dapat membedakan dirinya dengan hewan. Mereka bahkan dapat mengendalikan diri dengan sekitarnya. Makanya itu ada namanya pengendalian diri. Dengan pengendalian diri tersebut, manusia mampu mengendalikan diri. Berarti sebagai contohnya, sebagai kita di dalam pendidik, apapun konsekuensi atau apapun yang terjadi di dalam ranah pendidikan, misalnya kita bertemu dengan siswa yang di sekolah atau dengan mahasiswa yang di kampus, mungkin biasanya siswa dan mahasiswa itu kadang kala
membuat sebuah kejengkelan yang dimana biasanya membuat para guru dan dosen akan secara emosional tiba-tiba muncul. Nah, disinilah mungkin sifatnya kita sebagai kemampuan mengendalikan diri ini, di mana kita sebagai seorang pendidik harus memang mengambil sikap bagaimana menghadapi siswa dan mahasiswa tersebut, sehingga tidak menjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, kemampuan bereksistensi, yaitu kemampuan manusia menerobos dan menempatkan diri. Disebut kemampuan bereksistensi, manusia berada di muka bumi dalam keadaan menggoda, berada seperti makhluk lain. Perbedaan manusia seperti makhluk dari hewan sebagai makhluk improvement terletak pada adanya kemampuan manusia berinteraksi. Dan yang perlu saya sampaikan juga di sini bahwa memang kita sebagai manusia dipenuhi banyak perbedaan-perbedaan, walaupun ada yang mungkin sifatnya yang emosional atau tidak bisa mengontrol diri, tapi itu kembalikan kepada diri kita sendiri bagaimana untuk menyikapi dari apa yang akan kita lakukan. Terus selanjutnya yang ketiga dari sifat hakikat manusia itu kata hati. Mungkin kalau berbicara kata hati, mungkin teman-teman yang di sini sudah lebih profesional lagi ya, istilahnya lebih senior lagi bagaimana mengenal dari kata hati itu sendiri. Nah, kita ini kan kata hati yang biasa disebut dengan hati nurani. Nah, di mana hati nurani adalah kemampuan pada diri manusia yang memberi penerangan tentang baik buruknya perbuatannya sebagai manusia. Jadi hal-hal yang akan kita lakukan biasanya itu muncul dalam diri kita sendiri, bahwa kata hati atau hati nurani kita menyatakan, misalnya kita akan melakukan itu, tapi itu perbuatan yang salah, pasti akan muncul dalam hati kita sendiri bahwa kamu lakukan dan jangan dilakukan, ya, bersifat baik dan buruk. Makanya itu biasanya memang selalu muncul di dalam kata hati atau dalam hati nurani kita untuk melakukan hal-hal yang baik dan buruk tersebut. Nah, jadi bagaimana kita bisa menyikapi laginya bahwa hati dilakukan itu atau jangan dilakukan, ya. Nah, mungkin biasa apabila kita akan melaksanakan tindakan-tindakan, kalau kita berhenti sejenak maka akan muncullah di dalam hati, dan hati akan mengatakan bahwa silakan dilanjutkan atau jangan dilakukan, ya. Itu mungkin dari pendapat dari persepsi dari saya. Selanjutnya moral. Istilah moral sering disebut dengan etika. Etika adalah perbuatan manusia sendiri, sedangkan moral yang sinkron dengan hati nurani manusia, yaitu yang benar. Benar baik, manusia sebagai manusia merupakan moral yang baik atau moral yang luhur, ya. Di dalam etika itu sendiri, bahwa di dalam pendidikan kita akan memberikan contoh etika yang baik dan benar kepada siswa ataupun mahasiswa, maka dengan sendirinya bahwa siswa dan mahasiswa tersebut akan meniru dalam hal-hal apa yang kita perlihatkan. Nah, misalnya apabila etikanya kita baik, mungkin mahasiswa akan meniru etika baik tersebut. Tetapi kalau mungkin kita mempunyai etika yang amburadul misalnya, mungkin mahasiswa juga berpikir secara dari dirinya sendiri bahwa ini guruku atau ini dosen etikanya tidak bagus, tidak usah saja dipercaya, mungkin ada yang disampaikan tidak usah kita perlihatkan juga. Begitu. Selanjutnya tanggung jawab. Nah, ini tanggung jawab kepada diri kita sendiri, tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada Tuhan, ya.
Nah, tanggung jawab kepada diri sendiri, masyarakat biasanya sebut tanggung jawab yang bersifat horizontal. Sedangkan tanggung jawab kepada Tuhan biasanya disebut dengan tanggung jawab vertikal. Mungkin ada beberapa tentang rasa kebebasan, kewajiban dan hak, kemampuan menghayati kebahagiaan. Nah, selanjutnya di poin C ini membahas tentang dimensi manusia sebagai bagian dari dalam pendidikan ya. Dimensi manusia bagian dari dalam pendidikan, di mana keberadaan manusia sebagai makhluk sosial yang mendorongnya untuk berhubungan dengan sesama, untuk menempatkan manusia memiliki dimensi. Nah, yang pertama itu dimensi manusia sebagai makhluk filosofi. Ya, kalau berbicara tentang filosofis ini dari kata filos dan sophia yang berarti gemar dan suka, berpikir secara mendalam untuk mencapai kebijaksanaan dan pengetahuan. Ya, itu. Kalau sedangkan dimensi manusia sebagai makhluk individu, yang dimana kita sebagai manusia biasa itu melibatkan individu antara pendidik dengan memberi perhatian terhadap aspirasi kognitif, afektif, dan psikomotor. Sifat-sifat yang secara potensial tanpa pembinaan melalui pendidikan atau benih-benih individualitas sangat berharga yang memungkinkan terbentuknya suatu kepribadian untuk akan tetap tinggal. Dan selanjutnya dimensi manusia sebagai makhluk sosial. Memang kita manusia sebagai makhluk sosial itu merupakan makhluk yang selalu berinteraksi atau berkomunikasi yang pada hakikatnya terkandung hal-hal saling memberi dan menerima. Ya. Berarti saling membantu, saling tolong menolong, karena kita sebagai makhluk individu tidak bisa hidup tanpa bantuan atau pertolongan orang-orang atau masyarakat yang ada di sekitar kita. Selanjutnya dimensi manusia sebagai makhluk susila, dimensi manusia sebagai makhluk beragama. Kalau dimensi manusia sebagai makhluk beragama, di mana kebiasaan-kebiasaan atau kebiasaan sikap yang membudaya pada nenek moyang kita merupakan embrio dari kehidupan manusia dalam beragama. Nah, berdasarkan perkembangan kerukunan hidup di antar sesama umat beragama, karena kerukunan ini merupakan perekat kesatuan bangsa. Jadi walaupun kita berbeda dalam satu agama, tetapi kita tetap merupakan dari bangsa Indonesia. Di luar sama sekali tidak boleh mengatakan di intipat. Iya. Oke. Yang dari poin D ada pengembangan dimensi hakikat manusia, itu di mana pengembangan tidak utuh. Dulu lagi kasih kuliah kita S3 ini soalnya orang harus mendalam, harus mau dikasih pada orang. Kalau mau pakai mengopet tiap mama AC. Dan selanjutnya di poin F, faktor-faktor pendidikan. Yang kita persingkat bahwa itu pendidikan sebagai sistem, di mana pengertian dari sistem, pengertian sebagai suatu sistem, di mana sistem adalah suatu kebulatan keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal yang berbentuk suatu kebulatan. Sedangkan pendidikan formal, non formal, dan informal sebagai sebuah sistem, di mana pendidikan dari ini itu pendidikan persekolahan yang kita kenal dengan pendidikan formal sebagai mitra pendidikan,
merupakan sebuah sistem pendidikan formal mulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Merupakan jenjang pendidikan yang telah baku. Nah, inilah yang dimasukkan bahwa sistem formal di mana kita mulai dari sekolah, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi itu merupakan bagian dari pendidikan formal. Sedangkan pendidikan non formal yaitu melayani warga atau masyarakat tidak sempat ikut atau menyelesaikan pendidikannya. Mungkin ini hal-hal terkait di dalam pembinaan-pembinaan yang bisa diberikan kepada masyarakat atau warga yang belum menyelesaikan, mungkin ada yang tidak selesai sekolah atau putus sekolah. Nah, disinilah ini pendidikan non formal. Sedangkan pendidikan informal yang merupakan suatu aset pendidikan yang berada di samping dalam pendidikan formal dan non formal. Ya. Pendidikan formal dan non formal dan informal memang dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan. Karena keberhasilan pendidikan dalam pengertian output pendidikan yang berupa sumber daya manusia, mutunya tidak dapat dilepaskan dari peran subsistem pendidikan. Nah, mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait di mana pentingnya atau di mana hakikat manusia dan perkembangannya dalam pendidikan. Oke, saya selanjutnya saya persilakan kepada teman-teman mungkin bisa memberikan informasi terkait bagaimana manusia, hakikat manusia dan pengembangannya dalam pendidikan. Oke, silakan kepada teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ketua, alhamdulillah ini Pak Prof juga saya lihat sudah aktif ya. Selamat siang Pak Prof. Siang. Ya, alhamdulillah bertemu lagi. Insya Allah Pak Prof. Alhamdulillah. Insya Allah. Terima kasih untuk waktunya. Insya Allah untuk di bab 2 ini mungkin beberapa hal yang perlu kita diskusikan. Dan dari ulasan tadi dan juga saya sedikit sudah baca-baca dari bab 1 sampai bab 3, tapi saya tertarik dengan bab 2 ini. Ada kata kunci Pak Prof dan teman-teman sekalian, kesenjangan antara pengetahuan dan seperti itu yang dipertemukan dalam konteks pendidikan. Ini sebetulnya ini sangat baik sekali, ini perlu dikaji. Sama dengan itu Pak Kadi suaranya kecil sekali. Iya, saya tambah lagi. Boleh? Sudah bisa suaranya? Sudah maksimal itu Pak Kadis? Sudah maksimal. Oke, kalau sudah maksimal dilanjutkan saja. Oh, dilanjutkan saja. Nah, saya ulangi lagi. Saya tertarik dengan konsep yang dalam materi bab 2 ini, kesenjangan antara pengetahuan dan perilaku itu dipertemukan melalui pendidikan. Saya hanya angkat satu kata kunci saja, dipertemukan di dalam melalui pendidikan. Nah, ini mungkin kalau dalam tataran realita, dalam tataran implementasi kebijakan yang terstruktur dalam kurikulum Pak Prof, menurut saya untuk mempertemukan hal ini, apalagi dikaitkan dengan sifat hakikat manusia yang berorientasi pada kesenjangan tadi, yang dilakukan dalam proses pendidikan ini agak sulit kita mengimplementasikan sebagaimana yang dalam teori ini. Misalnya, kemampuan mengendalikan diri. Ini saya kaitkan dengan sifat hakikat manusia. Kemampuan bereksistensi, kata hati, moral, dan seterusnya, tanggung jawab. Nah, saya melihat ini perlu ada kajian kembali terhadap kebijakan struktur kurikulum dalam tataran implementasi pelaksanaan dalam pencapaian, apalagi diwujudkan dengan mempertemukan kesenjangan ini melalui pendidikan. Karena begini, tidak menutup kemungkinan Prof bahwa saat ini guru lebih banyak dikejar dengan masalah administrasi.
saya berikan contoh potret mutu pendidikan. Kalau menurut saya itu lebih baik pada angka-angka statistika. Tapi kalau dalam wujud pencapaian hakikat pendidikan untuk mempertemukan kesenjangan pengetahuan dan perilaku ini sepertinya agak perlu ditinjau. Nah, kira-kira mungkin ini menurut saya Pak Prof perlu ada kajian-kajian, tapi dalam diskusi ini mungkin Pak Prof yang lebih tahu dan berpengalaman dalam mengkaji ini, mungkin cuma sharing saja Prof. Makasih, ini Prof satu dulu yang mungkin saya bisa sampaikan dalam konteks bab 2 ini. Iya. Memang saya menghendaki mungkin saya beri arahan dulu. Saya beri arahan dulu. Ya, siap, Prof. Ya, siap, Prof. Siap, Prof. Ya, siap, Prof. Soalnya kalau saya biarkan kita jadi ngawur terus. Diskusi kita ini kan diskusi untuk calon dokter. Iya. Saya kalau sudah menyuruh membaca buku, apalagi buku saya, yang Anda kerjakan itu ada 4. Pertama, membuat ringkasan isi bab itu dulu. Membuat ringkasan isi bab. Kemudian yang kedua adalah mencari teori-teori yang berkaitan dengan bab itu. Itu kan pancingannya yang tulisan saya. Memang ada kata-kata kunci. Kata kunci pada bab 1 itu kan nanti akan terkuak. Mengapa landasan pendidikan ini perlu? Dengan saya memancing-mancing ada virus keseragaman yang hampir-hampir dari pusat sampai di daerah itu virus keseragaman. Virus keseragaman itu contohnya adalah kalau anak-anak pakaiannya untuk anak SD merah putih. Untuk anak SMP biru putih. Kalau SMA abu-abu putih. Mujur mahasiswa tidak diatur, apalagi kalau dokter diatur. Untuk pakaian saja dulu itu. Padahal kita bertolak dari perbedaan karakteristik yang saya kemukakan kuliah yang lalu. Perbedaan karakteristik itu membawa proses pengelolaan pendidikan harus berbeda, tidak boleh sama. Oleh karena itu, mungkin kalau anak-anak di sekolah dasar yang ada di desa-desa, tidak perlu suruh tuntut mereka pakai sepatu. Menyeberang yang begitu di becek yang ini kan tidak perlu pakai sepatu. Pakai aja, biasa aja gitu. Jadi itu kata-kata kunci itu, virus keseragaman. Kemudian nanti menguak ada pentingnya 10 alasan landasan pendidikan ini penting. Pertama, posisi geografis kita yang berbeda tentu dengan negara-negara yang lain. Akibat perbedaan posisi geografis ini menuntut perlu ada keterpaduan dalam pengelolaan pendidikan. Oleh karena itu ada landasan geografis pendidikan pada bab-bab berikutnya. Yang berikutnya, pendidikan kita ini kan tidak serta-merta terlahir begitu saja tanpa melalui satu proses historis. Kurikulum saja kita nanti kurikulum 89. Padahal jauh sebelumnya kurikulum itu masih kita menggunakan kurikulum bawaan dari penjajahan. Jadi ada proses historis. Itu sebabnya salah satu bab dari landasan pendidikan itu kalau Anda baca landasan historis pendidikan. Nanti akan terkuat di situ ada 10 landasan. Mengapa pendidikan itu, landasan pendidikan perlu dipahami. Landasan ekonomis, landasan teologis,
landasan pedagogik, landasan culture budayanya. Semuanya itu terurai bagus. Landasan sosiologis, historis, culture. Nanti Anda akan temukan semua itu. Dengan berbagai dimensi teori. Tentu antara satu dengan yang lain berbeda. Jadi yang pertama kalau Anda ada tugas begitu, pertama kaji apa adanya isi bab. Kemudian bagian keduanya B-nya, teori-teori yang berkaitan dengan bab itu. Sebagai contoh, itu tadi penjelasan dari si siapa Kamarudin dari Sulawesi Tenggara ya. Kamarudin, Prof. Yang mengungkapkan tentang potensi moral ya tadi, dimensi moral. Teorinya ada. Teori belajar dari Colbert. Justru Colbert itu mengemukakan pendidikan itu berhasil apabila dilaksanakan dengan pendekatan dilema moral. Mengajarkan orang yang tidak boleh mencuri, suruh mencuri dia. Begitu. Itu Colbert. Itu pembelajaran dilema moral. Boleh kalau ada yang melakukan penelitian itu, boleh silakan. Untuk menjadi tidak pencuri anak-anak, kalau Colbert menyarankan, suruh dia untuk suruh mencuri. Belajar dari kesalahan dia mencuri itu, dia tahu apa efek yang diperoleh dari mencuri itu. Itu teori Colbert. Dengan 4 perkembangan teori Colbert. Perkembangan terakhir yang formal. Nah, nanti dibaca-baca itu Jeremy Colbert. Sekarang pendidikan moral kita diceramahkan. Enggak ada yang terjadi perubahan itu. Bagaimana Pak Kadis tadi bilang, Pak Irwan tadi. Begitu-begitu saja, tidak ada perubahan. Nah, kuncinya yang harus dikaji. Ini yang kita kaji itu dalam kuliah. Teman-teman calon dokter yang mengkajinya. Dan saya bersyukur ada 2 orang dokter di situ. Diskusi aja dengan dokter-dokter itu, mereka ada pendekatan lain itu teorinya. Kita dari pedagogiknya, mungkin mereka dari segi neuralnya, mungkin mereka bagaimana perkembangan otaknya. Mereka itu sejumlah teori banyak sekali itu. Waktu saya memberi saja pekerjaan pada calon-calon dokter yang jadi dosen itu saja, baru sekali diskusi saya dengan mereka. Saya menimba banyak ilmu dari mereka. Itu sebabnya di diskusi kita yang meskipun cuma 11 orang, tapi betul-betul saling share lah. Teman-teman guru bisa belajar dari dokter, mungkin dokter bisa belajar dari teman-teman guru, pengawas, yang sudah melaksanakan eksistensi pendidikan selama ini. Jadi bagian kedua itu adalah teori yang mendukung apa yang dibahas. Baru bagian C adalah hasil-hasil penelitian yang relevan, Pak. Jadi hasil-hasil penelitian yang relevan. Jadi mungkin kalau bab 1, hasil-hasil yang penelitian yang relevan dengan landasan pendidikan. Kalau boleh, ambillah 5 hasil penelitiannya. Anda kemukakan siapa yang meneliti, judulnya apa, diteliti di mana, apa temuan penelitiannya, metodenya bagaimana, kemudian temuan penelitiannya seperti apa. Sehingga pembicaraan Anda itu memang betul-betul terstruktur secara akademik. Calon pemikir bukan saja berbicara fakta secara empiris, tetapi bicara secara teoritis begini. Ini hasil-hasil risetnya. Gitu.
Kemudian yang terakhir bagian D-nya adalah bagaimana menerapkan dalam pendidikan di Indonesia. Jadi tiap bab itu dikaji dalam 4 substansi materi tadi. Pertama, deskripsi materi yang dibahas. Bagian A, bagian B, teori-teori yang mendukung materi itu. Bagian C, hasil-hasil penelitian yang relevan. Kemudian bagian D, aplikasi atau implementasi penerapan di dalam pendidikan di Indonesia. 4 itu yang Anda kaji, baru itulah Anda siap diskusi. Cuma persoalannya Pak Ketua kelas begitu saya kasih perintah, tidak pernah reaksi untuk bertanya mekanismenya bagaimana. Jadi ketua kelasnya tidak pernah bertanya. Saya kira sudah diketahui sehingga saya biarkan juga. Sehingga tadi ada diskusi mungkin kita agak di tataran atas saja, tidak pernah agak mendalam. Di dimensi hakikat manusia. Hakikat manusia itu kalau Anda lihat di situ ada pendekatan teologi yang mungkin dominan. Meskipun dari teori berasal dari teori biogenesis, bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Mungkin kalau lebih mengkaji lebih dalam ada teori Charles Darwin tentang asal manusia dari kera. Nah, substansi yang kita kaji adalah hakikat manusia. Nah, kalau bicara hakikat manusia, maka substansinya manusia itu berasal dari 3 dimensi. Pertama secara jasmani, dan dimensi kedua secara rohani. Itu kalau kita masih S2 mengkajinya itu. Manusia itu dari jasmani dan rohani. Kalau masih S2 mengkajinya baru sampai di situ. Tapi kalau sudah S3, lebih mendalam lagi. Esensi manusia itu berasal dari substansi jasmani, kemudian rohani, kemudian yang ketiga adalah insani. Secara insani. Tentu secara jasmani saya minta maaf. Tadi saya WA Anda itu saya bilang saya minum obat dulu itu sebetulnya karena saya agak batuk sedikit ini. Mudah-mudahan tidak terganggu Anda dengan batuk saya. Tidak apa-apa, Prof. Tidak, Prof. Tidak. Nah, jadi substansi manusia secara jasmani tentu berasal dari teori biogenesis tadi, kemudian berasal dari yang fisik, yang nanti kelihatan, ada tangan, ada kepala, ada kaki, ada perut, ada badan. Itu. Kalau dokter lebih mengenal lebih jauh itu perkembangan secara jasmaninya ini, perkembangan pada ovum, pertautan antara ovum dengan sel sperma, membentuk zigot, kemudian dia berapa bulan sampai dengan dia menjadi lahir. Dokter lebih tahu itu, kalau kita agak susah mau masuk ke lebih detail ke sana. Nah, tetapi secara umum perkembangan fisik ini dari ovum dengan sperma nanti pada setelah berkembang 4 bulan 10 hari, boleh Anda catat 4 bulan 10 hari, dia akan menjadi sempurna kejadiannya itu. Sudah ada mata,
sudah ada telinga, sudah ada badan, kaki, tangan, gitu. Mungkin rambutnya sudah ada juga, kepala. Setelah 4 bulan 10 hari, mulailah awal pembentukan secara rohani yang ditandai dengan firman Tuhan, summa sawahu wa nafaha fi ruh wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Lalu aku sempurnakan kejadiannya dan kutiupkan ke dalamnya rohku, kata Tuhan ini. Lalu aku tiupkan ke dalamnya rohku, aku berikan dia penglihatan, bukan mata sudah ada. Aku berikan dia pendengaran, bukan telinga yang diberikan Tuhan. Telinga sudah ada secara jasmani, tapi pendengarannya yang dikasih. Wal afidah, dan diberikan ke dalamnya hati. Itu. Hati ini prosesnya lebih tinggi dari brain, otak. Karena berpikir itu adalah pelita hati. Tapi kalau brain hanya proses berpikir saja. Yang di dalamnya oleh Daniel Goleman disebutnya dalam proses berpikir itu ada 2 yang muncul. Ada secara kognisi, kemudian dari secara kognisi tadi muncul kecerdasan, kemudian muncul kognisi kepintaran, kemudian akan muncul kecerdasan. Ada 2 oleh Daniel Goleman. Oleh karena itu proses berpikir manusia itu muaranya kedua, ada yang jadi pintar, tapi ada yang jadi cerdas. Tentu yang jadi pintar ini arahannya untuk kepentingan pribadi. Dalam rangka apa? Memecahkan masalah yang dihadapi. Tapi cerdas lebih berimplementasi pada tataran lingkungan yang miliunya. Saya kira sesuai dengan esensi pendidikan. Itu. Jadi semuanya setelah 4 bulan 10 hari diberikan Tuhanlah itu. Itulah awal mula proses kehidupan secara rohani. Yang dalam teori perkembangan psikologi disebut dengan jadi ada perkembangan psikologi, ada teori perkembangan dan ada teori pertumbuhan. Teori pertumbuhan itu berawal dari proses jasad tadi, percampuran antara sperma dengan ovum, kemudian dia berkembang sampai terus-terus sampai tua. Itu proses pertumbuhan. Tetapi begitu 4 bulan 10 hari ditiupkan roh ke dalamnya, disitulah terjadi proses perkembangan. Yang oleh pemikir-pemikir barat sangat jarang mereka mengaitkan ke situ. Tetapi saya menulis dalam buku ini, ternyata awal mula dari teori yang dikemukakan oleh barat itu sebetulnya di dalam Quran juga ada. Itu. Jadi ada teori perkembangan dan teori pertumbuhan. Awal teori perkembangan itu begitu ditiupkan roh itu udah mulai dia berkembang. Karena mulai berfungsi semua. Sudah ada telinga bisa mendengar, itu sebabnya kalau anak-anak itu kalau udah umur 4 bulan ke atas, kata dokter, diperdengarkan apa-apa yang bagus. Karena itu direkam oleh bayi yang ada, janin yang ada dalam kandungan. Karena ada proses perkembangan. Sangat dicegah juga jangan terjadi antara orang tua yang bertengkar, itu direkam oleh anak, gitu. Teori-teori perkembangan yang dijelaskan Barat. Nah, sebetulnya dalam Islam ada semua itu. Nah, kita lebih mengkaji lagi lebih dalam untuk itu. Nah, ini maksud saya, kajilah apa yang kita diskusikan begini secara empirik, kemudian berdasarkan teori-teori dengan realitas yang ada.
Itu proses berpikir calon dokter yang mudah-mudahan Anda akan raih dalam waktu 1 atau 2 tahun yang akan datang. Gitu. Jadi saya kira itu catatan pinggir saya tentang 2 bab tadi itu. Perlunya landasan pendidikan dengan hakikat manusia. Baru masuk kita ke bab 3. Saya kembalikan ke ketua kelas. Baik, terima kasih banyak Prof atas pencerahan-pencerahan yang diberikan, yang dimana tadi dari berbagai dari bab 1 bagaimana landasan pendidikan itu yang dikaji di dalam perkembangan tentang bagaimana virus, yang tentang bagaimana virus keseragaman yang tentunya akan menjadi kajian juga bagi kita bahwa memang keseragaman apalagi dari pembuatan perangkat rata-rata hanya sistemnya hanya copy paste. Ya memang itu sebuah virus yang sudah selalu diterapkan. Nah, mungkin insya Allah kita akan setelah mengalami bahwa dalam perkuliahan ini insya Allah kita akan berusaha untuk merubahnya dalam bagaimana virus-virus keseragaman itu bisa berubah menjadi yang lebih baik lagi ke depannya. Baik, Prof. Mungkin kita lanjut lagi untuk bab 3. Izin Pak Ketua, bisa mungkin ada pertanyaan dari saya Ketua sama Prof ini. Oh ya, silakan Pak. Bisa, kalau bisa Pak. Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sangat menarik apa yang disampaikan oleh Pak Prof tadi terkait pendalaman dan pengkajian 2 materi atau 2 bab tadi tentang landasan pendidikan, kemudian ada perkembangan pendidikan, berbicara juga masalah anak. Mungkin ini pertanyaan saya butuh arahannya. Ada satu teori tadi yang diungkapkan oleh Pak Prof yang mungkin bersinergi dengan teori kesehatan, di mana teori Charles Darwin ini mengatakan bahwa manusia pada hakikatnya berasal dari kera, tetapi dengan perkembangan pendidikan saat ini tentu muncullah teori kesehatan yang membantah itu, di mana manusia itu tadi bisa sangat didalami oleh Pak Prof, sudah disampaikan juga bahwa proses manusia itu pada dasarnya dari sepasang katakanlah wanita dengan laki-laki dan menghasilkan sperma dan ovum, campuran itu kemudian menjadilah sebuah katakanlah singkatnya manusia. Yang menjadi pertanyaan saya mungkin bagaimana apakah teori Charles Darwin ini kemudian dengan teori kesehatan ini masih bisa direlevasikan dengan teori kesehatan yang sudah Prof sampaikan tadi terkait dengan manusia. Mungkin itu saja Pak Ketua, Pak Prof. Butuh arahannya. Baik, terima kasih Pak Kamarudin. Mungkin langsung dijawab Pak Prof. Coba tanya dulu sama Dokter Nunu. Dokter Nunu di situ. Kan dia masalah kesehatan tadi yang dia tanya. Oh ya, silakan mungkin Ibu Dokter Nono. Belum, aku tidak terlalu menyimak betul inti pertanyaannya apa ya? Baik, saya ulangi Pak. Jadi inti pertanyaannya sebenarnya relevansi antara teori Charles Darwin dengan teori kesehatan, apakah masih relevansi ketika kita memakai teori itu dalam dunia perkembangan pendidikan anak, sehingga teori itu kan kadang-kadang disebut juga tentatif ya, selain tidak laku lagi. Tetapi saya tanyakan ini, apakah masih punya relevansi dengan teori kesehatan bahwa manusia itu adalah dari sepasang katakanlah laki-laki dan perempuan melalui proses katakanlah hubungan suami istri dengan hingga pertemuan antara sperma dengan ovum. Jadi intinya sebenarnya kerelevansian antara teori
Charles Darwin dengan teori kesehatan apakah masih bisa dipakai dalam dunia pendidikan saat ini? Itu, Bu. Oh iya, saya izin menanggapi ya sesuai apa yang saya tahu. Ya memang teori yang dikemukakan oleh Charles Darwin bahwa manusia itu berasal dari kera dan seterusnya itu, kalau kita kaitkan dengan dunia medis yang saat ini atau dunia kesehatan itu tidak dipakai lagi, ya tidak dipakai lagi karena teori kesehatan sudah sangat jelas menjelaskan bagaimana terjadinya pembuahan, kemudian bertemunya sperma dan ovum, kemudian terjadi pertumbuhan dari setiap minggu, setiap bulannya itu ada perubahan dan perkembangannya, dan itu tidak sesuai dengan teori Darwin yang mengatakan bahwa langsung jadi kerda dan seterusnya. Ya. Jadi kalau dari saya sendiri, yang sepengetahuan saya, teori Darwin itu sudah tidak dipakai lagi kalau dilihat dari sisi kesehatan, dari ilmu medisnya. Iya. Iya. Jadi saya kira betul itu ya. Tahun 86 ditulis lagi tentang kesalahan teori Darwin. Kesalahan teori Darwin di satu jurnal, sehingga memang betul-betul pembantahan atas penciptaan manusia dari kera. Tapi kalau Anda mau mencatat-catat, ada catatan-catatan pinggir saya tentang kejadian manusia ini. Catatan pinggir saya tentang kejadian manusia. Manusia itu pertama berasal dari tanah. Itu dijelaskan di surat 15 ayat 28. Boleh Anda catat nanti lihat. Kalau boleh dilihat itu surat 15 ayat 28. Itu manusia dari tanah. Ada surat 23 ayat 12, surat 28 ayat 71, kemudian surat 6 ayat 2. Yang kedua, surat 25 ayat 54. Manusia itu berasal dari air. Yang pertama dari tanah, kedua dari air. Surat 25 ayat 54. Kemudian surat 38 ayat 72. Manusia itu berasal dari angin. Kemudian surat 2 ayat 24. Manusia itu berasal dari api. Atau dengan bahasa psikologi teologis, mereka menyebut dengan kejadian manusia dari 4 anasir. 4 anasir itu adalah 4 unsur bentukan alam. Jadilah itu manusia. Jadi Tuhan memulai manusia dari tanah, manusia dari air hina yang mancar, ayat 32, surat 8, ayat surat 32, ayat 8. Kemudian diberi penglihatan, surat 22, ayat 9, pendengaran, surat 32, ayat 9. Kemudian diberikan hati, 32 ayat 9. Inilah proses kejadian manusia kalau dikaji secara teologis. Tapi teorinya agak mendalam juga. Perbedaan yang terjadi dari proses insani dengan rohani, insani itu bentukan dari 4 unsur tadi, gitu. Sehingga posisinya belum dominan dibanding yang jasmani. Jasmani itu kuat sekali pengaruhnya. Kenapa kuat?
Itu dijelaskan di surat 2 ayat 147. Nah, gitu. Surat 2 ayat 147. Boleh yang boleh baca surat 2 ayat 47? Tolong buka. Saya minta boleh Pak Irwan boleh bantu saya? Surat 2 ayat 147. Surat 2 surat Al-Baqarah, Pak. Boleh? Ketua kelas boleh buka? 147, Prof. Ya, 147. Surat 2 ayat 147. Surat Al-Baqarah ayat 147, kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Ah, itu. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Jangan sekali-sekali termasuk orang yang ragu. Yang mana yang kebenaran? Yang roh tadi. Yang secara rohani itu dari Tuhan. Yang dijelaskan dengan dari surat surat 32 ayat 8. 32 ayat 9, 22 ayat 9. Ada 3 yang menjelaskan itu. Mana kebenaran? Kebenaran itu adalah yang roh tadi, yang secara rohani. Dia benar. Dalam pelajaran yang kita dalami dulu di SD, karena dia membawa 4 sifat. Sidik, tabligh, amanah, fatanah. Sidik itu kan benar. Jujur. Tabligh, menyampaikan. Bukan jamaah tabligh punya, bukan. Tabligh di sini menyampaikan berarti dia menyampaikan ini yang benar, ini yang salah. Ini dana boleh dikorupsi, ini yang tidak boleh. Kalau tidak boleh berarti Anda korupsi. Gitu. Ada yang menyampaikan, yang rohani tadi menyampaikan ke insani. Gitu. Setelah dia itu kebenaran dan jangan sekali-sekali termasuk yang kamu termasuk orang yang ragu. Yang ragu itu yang mana? Yang bentukan dari 4 anasir tadi. Yang dari tanah kecenderungan dia pantang dari api pantang dia kalah. Yang dari angin itu mudah tersinggung. Yang dari air itu tidak mau rendah. Semuanya itu adalah penuh keraguan. Oleh karena itu dalam pendidikan, mengambil keputusan tidak boleh ragu. Tapi harus didasarkan pada keyakinan kebenaran, baik kebenaran mutlak maupun kebenaran absolut. Kalau kebenaran absolut memang kebenaran dari Tuhan, mutlak. Ada kebenaran yang sifatnya tentatif. Dalam filsafat kan, baik kajian ontologi, epistemologi, dan aksiologi, kebenaran itu ada yang tentatif. Belum tentu yang benar hari ini, besok lagi benar. Teori Darwin itu tentatif. Benar dijelaskan pada waktu itu. Belum terjadi perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang menjelaskan lebih detail. Tetapi begitu dijelaskan, dilakukan riset oleh para ahli, ternyata itu terbantahkan. Terakhir 86, dia membantah lagi teori itu, jurnal salah satu jurnal sains yang ada di Jerman menjelaskan itu bantahan itu.
Mungkin itu tambahan-tambahan catatan saya tentang perdebatan hakikat manusia berasal dari jadi pada dasarnya dia dari 4 anasir itu. Nanti dia menjadi saripati tanah yang kita makan begitu. Secara kedokteran itu yang saya bilang tadi, Ibu Nunu yang lebih menjelaskan detail. Saya terus terang waktu diskusi dengan teman-teman dokter waktu acara pekerti AA banyak sekali ilmu yang saya dapat dari teman-teman dokter. Gitu. Mungkin itu ketua kelas tambahan penjelasan saya. Sudah boleh kita masuk ke bab 3 kalau ini. Baik Prof, terima kasih banyak Prof. Mungkin Pak Kamarudin kita masuk bab 3. Silakan Pak. Ya. Mau kirimkan linknya grup. Pak Ketua, siapa yang bahas ini bab 3 ini? Pak Kamarudin. Silakan Pak. Oh, begitu lagi saya lagi Kak. Baik. Kenapa tidak didistribusi? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi ini membahas masalah ketiga. Sebenarnya tadi sudah juga dikembangkan diskusi. Namun ini ada beberapa catatan dari saya. Mungkin nanti ditambahkan sebentar poin-poin intinya terkait dengan pendidikan dan kebudayaan. Namun dalam arti sini adalah telaan bagaimana peran pendidikan yang mengindonesiakan. Ya. Jadi yang pertama ada catatan saya di sini di dalam teori bahwa kalau kita berbicara masalah pendidikan ada 3 hal yang saya catat di sini sebagaimana dijelaskan di dalam bukunya Pak Prof ini. Yang pertama adalah manusia itu harus memanusiakan dirinya. Tentu ini perlu yang penggali yang lebih mendalam. Bagaimana manusia memanusiakan dirinya? Kalau saya sendiri mengkajinya, mungkin nanti arahan juga dari Prof sebentar. Manusia tentunya memiliki peran aktif. Bagaimana mengetahui jati diri sesungguhnya, sehingga dia memahami tingkah lakunya atau tindakan dan tutur katanya dalam kehidupan sehari-hari. Artinya ini sebagaimana juga disinggung-singgung oleh buku ini, tapi saya juga butuh informasi yang lebih mendalam lagi sebenarnya. Yang kedua adalah manusia dalam memanusiakan dirinya itu selalu membudayakan dirinya. Ini juga bingung juga saya ini. Artinya dia sudah menjadi manusia, tapi bagaimana dia selalu membudayakan dirinya. Artinya mungkin dalam pemahaman saya, ketika berbicara budaya dalam teori Negro ini, memahami etika, moral, agama, juga kebiasaan. Jadi ketika kita berhadapan di dalam kehidupan masyarakat, tentu kita memahami kebiasaan-kebiasaan diri kita, tingkah laku kita, dalam arti bagaimana manusia itu bertingkah laku sesuai dengan aturan dan pemahamannya, juga sesuai dengan aturan yang ada di dalam kehidupan sosial. Kemudian yang ketiga, masih dalam tataran pendidikan, manusia dalam membudayakan dirinya selalu membudayakan bersama. Budaya bersama, artinya ini catatan saya bahwa ternyata manusia dalam membudayakan dirinya selalu juga sinkron dengan orang lain, juga ada kebersamaan di dalam kehidupan sosial. Artinya kita saling memahami antara budaya satu dengan budaya yang lain. Tidak bisa saling mengunggulkan, katakanlah begitu. Juga tidak bisa saling memfitnah, karena pada dasarnya manusia juga sebagaimana disampaikan juga Prof tadi, satu bahwa dari Allah Subhanahu wa taala, begitu proses penciptaannya mungkin sama, tinggal mungkin pengembangan teori. Nah, itu di poin pendidikan. Kemudian di poin budaya, ini membahas bagaimana di dalam teori Neo-Kraten ini menyatakan ketika berbicara masalah budaya itu banyak hal, sebagaimana diungkapkan oleh Pak Prof di sini di bukunya, berbicara masalah tingkah laku atau berbicara masalah etika, bahasa, kebiasaan makan, kepercayaan agama, dan moral.
kemudian pengetahuan sikap dan nilai-nilai yang merupakan hasil karya manusia seperti ini halnya bermacam-macam benda termasuk juga di dalam alat-alat teknologi. Jadi ada poin penting di dalam budaya ini, ternyata pada dasarnya budaya itu apa yang diungkapkan di buku ini oleh Prof benar, bahwa tidak terlepas dari hasil cipta karsa manusia itu sendiri atau perilaku manusia itu sendiri, juga kepercayaan, agama, dan perilaku dan moral itu sendiri. Ini di poin yang tentang budaya. Kemudian ternyata di dalam poin bab 3 ini ada paling esensial, di mana bagaimana pendidikan, bagaimana peran guru itu menjadikan pendidikan atau apa namanya pusat pendidikan. Yang pertama di sini membahas masalah pengembangan pendidikan. Sudah tadi dibahas ini pengembangan pendidikan. Mungkin ada sinkronisasinya juga dengan bab sebelumnya tadi. Kemudian di sini ada catatan dari saya, sekolah sebagai pusat kebudayaan, juga ada peran guru dalam menciptakan sekolah sebagai pusat kebudayaan. Tentu ini perlu kita pahami juga, termasuk juga perlu saya gali ini, bagaimana sekolah sebagai pusat kebudayaan. Ternyata kalau kita kaitkan dengan pengertian budaya, di sana mengajarkan kita, atau saya sebelumnya, atau peserta didik itu mengajarkan bahwa guru mengajarkan ke peserta didik bagaimana mereka memiliki perilaku yang baik, kemudian kebiasaan-kebiasaan yang baik sesuai dengan apa yang ada di dalam teori budaya tadi tentang pendidikan. Bahkan mungkin saya ada pemikiran banding dari saya, kayak catatan saya, bahwa bisa saya katakan sekolah ini sebagai gudang ilmu, atau bisa saya katakan gudang literasi. Artinya puncak atau tumpuan ilmu yang banyak di sekolah itu, tetapi bagaimana kita menggalinya dan bisa memahaminya sehingga bisa merubah perilaku manusia di dalam hal-hal kebaikan. Kemudian yang terakhir ada peran guru dalam menciptakan sekolah sebagai pusat budaya. Ini yang paling esensial mungkin menurut saya, karena di sini adalah berbicara masalah peran guru dalam perubahan yang ada hubungannya dengan masyarakat. Jadi guru itu memang tidak bisa disepelekan, apalagi katakanlah paling tinggi mungkin doktor, atau lebih tinggi lagi katakanlah prof. Memang kita bersyukur dengan adanya guru, sehingga kita memiliki pemahaman yang paling mendalam. Kemudian kita memiliki pengetahuan, sehingga kita bisa menggali apa yang belum kita ketahui, sehingga kita bisa mengetahui. Sehingga dampak itu bisa berpengaruh, bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat karena lahir dari guru. Mungkin itu poin-poin yang saya catat, karena tadi juga baru saya tulis ini. Kalaupun ada kekeliruan, kesalahan mungkin itu dari kekurangan saya, karena mungkin belum saya sempurna gitu. Karena saya juga butuh arahan dari Pak Prof. Sekian dari saya, ringkasan penyampaian dari bab 3 ini. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kamarudin. Apakah langsung dijawab Prof, atau masih kita sama teman-teman yang lain Prof dulu? Prof? Silakan langsung silakan. Oke, baik teman-teman, mungkin ada yang mau diberikan masukan terkait ringkasan-ringkasan dari bab 3 ini, terkait hal penting yang bisa didapatkan dari misalnya dari kajian per babnya atau teori yang mendukung, atau tidak ada. Mungkin sedikit saya Prof bahwa bisa menanggapi dari yang bisa saya simpulkan dari yang pertama itu sekolah sebagai pusat kebudayaan, yang dimana yang pernah saya dapatkan Prof, bahwa memang di sebuah sekolah itu mengajarkan kepada siswa atau peserta didik itu sendiri, di mana siswa-siswa itu harus diperlihatkan
misalnya dalam kehadiran di sekolah sesuai dengan waktu atau jam waktu yang sudah ditentukan di sekolah, sehingga mereka terus membiasakan diri untuk dalam hal membudayakan tata tertib yang ada di sekolah, Prof. Dan selanjutnya dalam membudayakan, selain dari pembinaan dari tata tertib yang di sekolah, mungkin hal-hal dari terkait dengan kedisiplinan atau tata krama itu memang di sekolah itu selalu diterapkan oleh guru-guru, sehingga dengan sendirinya anak-anak akan mengikuti hal-hal atau aturan-aturan yang telah ditetapkan. Karena memang di dalam mutu pendidikan atau dalam proses pembelajaran yang ada di sekolah itu, Prof, bahwa sekolah itu digunakan sebagai pusat kebudayaan di mana para peserta didik selalu menampilkan apa-apa yang akan membentuk manusia itu, misalnya seperti disebutkan tadi, misalnya siswa mampu berinteraksi antara siswa dan siswa, berinteraksi antara siswa dan guru, atau berinteraksi siswa dan masyarakat yang ada di sekitarnya, Prof. Mungkin itu yang saya ditambahkan, Prof. Jadi teori Gardner itu sebetulnya pelembagaan pendidikan itu justru berangkat dari ketidaksenangan masyarakat tentang praktek-praktek yang terjadi di masyarakat sendiri. Teori Gardner itu menjelaskan bahwa ada kelompok masyarakat yang menganut sistem tertentu, tetapi justru ada sistem yang tidak bisa diterima. Ada juga sistem nilai yang bisa diterima. Lalu kemudian itu berkembang, bagaimana ini dilembagakan dalam satu sistem nilai yang diajarkan kepada masyarakat, terutama masyarakat lokal. Muncullah sekolah. Jadi sekolah itu adalah pelembagaan pendidikan yang di dalamnya mengajarkan sistem nilai tertentu yang pada awalnya sistem nilai itu ditolak oleh masyarakat, bahkan mungkin diterima oleh masyarakat. Itulah sekolah menjadi pusat kebudayaan, itu teorinya. Ada nilai-nilai tertentu yang mungkin tidak bisa diterima oleh masyarakat lokal. Tetapi ada nilai-nilai tertentu yang justru harus dipelihara oleh masyarakat lokal. Nilai-nilai inilah yang diangkat menjadi kajian di pusat kebudayaan. Di sanalah dikaji dia di sekolah. Siapa yang mengkajinya? Tentu masyarakat-masyarakat terpelajar. Masyarakat terpelajar itu kan ada beberapa dimensi. Dimensi anak, dimensi murid, dimensi siswa, dimensi mahasiswa, anak didik. Kalau dimensi anak itu adalah yang mungkin kelompok-kelompok yang ada pada PAUD. Begitu menganjak dia masuk ke SD, dia jadi murid. Beda itu. Terus sekolah menengah menjadi siswa. Di atasnya dari itu menjadi mahasiswa. Beda-beda itu. Perbedaan-perbedaan pada pelembagaan pendidikan dengan
istilah-istilah yang sangat bervariasi ini itu tidak dibuat serta-merta begitu. Tetapi karena berdasarkan latar belakang pedagog. Murid misalnya, anak dulu, interaksi antara lingkungan dengan orang dewasa dalam proses pembelajarannya itu paling tinggi 15 menit. Itu sebabnya 1 jam pelajaran itu antara 15 menit sampai 20 menit yang ada di TK atau di PAUD. Jangan lama. Begitu di murid, masuk di sekolah dasar, 1 jam pelajarannya itu antara 30 sampai 35 menit. Begitu menjadi siswa, 1 jam pelajaran antara 40 sampai 45 menit. Kalau udah mahasiswa lebih dari itu. 1 jam pelajaran untuk mahasiswa, apalagi S3, itu udah dibagi. Ada untuk mengerjakan tugas, ada untuk presentase, ada untuk belajar mandiri. Tetapi idealnya 1 jam pelajaran itu bukan 60 menit, tapi 50 menit. Oleh karena itu kalau 2 SKS, 100 jam. 2 SKS. Kalau tidak SKS. Nah, saya tidak tahu mata kuliah kita ini berapa SKS ya. 2 SKS, Prof. Nah, kalau 2 SKS maksimal tatap muka 100 jam. 100 jam. 1 jam 40 Ini udah menit. berapa jam kita? Kita masuk tadi jam 2, Prof. Sudah 1 jam 35 menit, Prof. Jadi maksimal 2 jam. 100 jam, 100 menit. Karena kalau lebih dari itu udah nggak ada yang bisa Anda terima. Dalam teori perkembangan brain, perkembangan otak. Mungkin nanti saya jelaskan lagi tentang itu. Kenapa mahasiswa itu 100 menit. Lebih dari itu udah nggak ada yang masuk. Apalagi yang sedang marah-marah mungkin belum tuntas pekerjaan di kantornya. Gitu. Sebabnya saya beritahu kalau mau kuliah, siapkan aja dulu lebih dulu sehingga mungkin tugas kantor tutup dulu biar ada yang terjadi interaksi kita. Karena sangat jarang kita ketemu. Ketemu aja lewat daring. Mungkin lebih banyak Anda membaca tulisan-tulisan saya. Mudah-mudahan buku-buku yang saya suruh baca sudah dimiliki ya. Iya, Prof. Ya, Prof, sudah. Cuma ada berbeda terbitan juga, Prof. Ada yang terbit biasanya ada itu. Iya, Prof. Ya. Kami temukan 2016 saya. Ada 2013, Prof. Iya, iya. 2013 itu masih awal-awalnya itu. 2005, ada yang 2006. 2016. Kalau yang sekarang ini mungkin Anda baca 2019 ya. 2016, Prof. Yang ini. Iya. Yang biru, Prof. Jadi kita ini di landasan pendidikan substansi materinya sangat luas. Kembali mudah-mudahan buku saya itu bisa membantu Anda tentang pentingnya landasan pendidikan. Minimal menjadi catatan-catatan pinggir kita lah. Kalau diskusi lebih detail mungkin kita ngumpul. Mudah-mudahan ada rencana Pak Irwan sebagai Kadis. Saya akan memberi konstruksi
nilai-nilai yang secara formal pendidikan dasar atau menengah, kita diskusi detail di situ, termasuk bagaimana cara mengukurnya dan ada relevansi waktu. Dan kalau itu tidak cukup, biasanya kalau cuma kita yang ikut, mungkin melibatkan guru-guru sehingga satu kali kita bicara tetapi imbasnya itu banyak. Dan biasanya kalau mata kuliah saya ini tiap tahun agak berbeda. Karena didasarkan pada perkembangan yang terakhir dari perkembangan ilmu yang terakhir. Yang terakhir ini saya ingin mempost teman-teman guru yang ada di sekolah menengah itu bisa memiliki alat-alat instrumen pengukur potensi anak. Nanti bagaimana melihat anak yang punya cara berpikir auditif, anak yang berpikir visual, yang konstruktif. Kebetulan sebagian instrumennya saya sudah siapkan. Mudah-mudahan itu nanti akan kita tularkan ke teman-teman guru. Mungkin itu tambahan-tambahan penjelasan saya ya Pak. Silakan kalau ada yang perlu ditanyakan untuk kuliah hari ini. Baik, terima kasih Prof. Mungkin teman-teman ada yang mau ditambahkan terkait bab 3 ini tadi. Silakan. Mungkin Ibu Kepala Sekolah. Ibu Sisnova. Terlalu jelas ya. Atau sudah jelas semua? Mungkin kalau terlalu jelas biasanya tidak lagi yang ditanya. Baik, kalau tidak ada yang perlu ditanya, mungkin minggu depan nanti diatur oleh ketua kelas yang bab-bab berikutnya. Tolong didistribusi itu. Oh, baik Prof. Jadi sistemnya satu orang satu bab Prof. Ya, satu bab, kemudian sistematikanya tadi ada 4 itu ya. Iya Prof. Ya. Sudah jelaskan. Yang pertama tentang kajian isi bab itu Ringkasan bab. sendiri. Ya, kemudian Terus cari teori yang tentang teori terkait dengan dalam bab. kaitan. Yang ketiga, hasil penelitian yang relevan, mungkin minimal 5 misalnya dari hasil temuannya atau metodenya. Dan yang keempat tentang aplikasi atau penerapan di Indonesia. Ya, saya kira itu yang kita diskusikan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saya menyampaikan terima kasih. Anda sudah memulai kuliah tadi, ikut dengan saya kurang lebih 2 jam, meskipun saya tidak terlalu maksimal, karena kondisi saya masih batuk, akibat cuaca sekali. Oh iya, Prof. Dan Anda menyiapkan tulisan-tulisan yang lebih berbobot dari apa yang kita bahas pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamera bisa diaktifkan dulu. Ibu berfoto. Ibu Sulfa, Ibu. Oke. 1, 2, 3.
Oke, terima kasih Pak Prof atas waktunya yang sudah diberikan dan atas pencerahan-pencerahan yang telah diberikan kepada kami. Dan insya Allah pertemuan selanjutnya kami akan bagi setiap bab yang ada di dalam bukunya Prof itu sendiri. Dan kami akan atur bab-bab yang akan diberikan kepada teman-teman yang lain, mungkin teman-teman yang belum ya, supaya kalau kelebihan akan masih ada bab selanjutnya, kita akan kembali lagi dari awal. Bab 4 itu kayaknya Pak Ketua. Bab 14 dengan 13. Bab 14 cukup kayaknya itu. Ya cukup ini, cukup. Iya, ya Pak Kadis. Kembali ke permasalahan. Oke, baik untuk nanti atau langsung saya sebut saja dari sini.